Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yusri. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika dari Primakarya University dengan NIM 22010037. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang web forensik yang terdapat pada mata kuliah IT Forensik. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang serangan cyber pada website, investigasi forensik pada serangan website. Adapun subbabnya itu ada web application forensik, web application forensic tools, dan demonstrasi web traffic analysis. Nah, serangan cyber website ini ada banyak jenisnya. Yang pertama ada spoofing, SQL injection, phishing, cross-site scripting, DDoS atau Distribute Denial of Service, click checking, man in the middle atau METM, kemudian terakhir ada brute force. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang spoofing. Spoofing ini merupakan tindakan kejahatan di mana bertujuan untuk mencuri data korban dengan menyamar sebagai pihak yang dipercaya oleh korban. Nah, spoofing ini tidak hanya mencuri data korban di saat itu aja, tapi juga bisa menanamkan malware atau virus di dalam device korban. Nah, contoh-contoh spoofing itu ada banyak, yaitu ada email spoofing, caller ID spoofing, text message spoofing, biometric spoofing, website spoofing, IP address spoofing, dan GPS spoofing. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang SQL injection. SQL injection ini terjadi ketika penyerang mensisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang tidak divalidasi dengan baik pada aplikasi web. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk mengubah, mengakses, ataupun menghapus data dalam basis data yang mendukung aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada phishing. Nah, ini biasanya kita sering dijumpai di WhatsApp. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalaminya. Nah, phishing ini dia tuh berupaya untuk melakukan penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau detail kartu kredit pada bank yang kalian miliki. Nah, si phishing ini dia itu menyamar sebagai entitas terpercaya seperti semisal bank kalian semisal punya bank BRI, nah dia menyamar sebagai akun official dari bank itu dan mengirimkan pesan ataupun link. Nah, link ini juga itu link palsu yang akan mengarahkan korban ke situs web yang tidak sah dan mengambil informasi-informasi seperti contohnya jika memiliki akun bank, kalian akan diarahkan ke situs web akun bank palsu dan kalian masukkan sandi dan username. Nah, itu akan disimpan dan akan digunakan dengan mereka. Nah, selanjutnya ada cross-site scripting. Nah, cross-site scripting ini merupakan jenis serangan yang dimana penyerang menyisipkan kode berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian diakses oleh pengguna lain. Nah, kode SQL yang disisipkan ini itu dampaknya dapat mencuri informasi pengguna atau mengubah tampilan situs web tanpa sepengetahuan pemiliknya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada DDoS atau Distribute Denial of Service, yang dimana serangan DDoS ini bertujuan untuk membuat website tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan membanjirinya dengan lalu lintas atau traffic yang palsu dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti gambar. Nah, dengan akibat hal itu, server menjadi kewalahan dan tidak dapat merespons permintaan yang valid, menyebabkan gangguan layanan atau bahkan downtime. Nah, kemudian ada click jacking. Nah, click jacking ini merupakan teknik di mana penyerang menipu pengguna untuk mengklik elemen tersembunyi pada sebuah halaman web yang dapat mengakibatkan tindakan yang tidak diinginkan seperti mengaktifkan fungsi berbahaya atau mengungkapkan informasi sensitif. Nah, contohnya pada gambar di sini. Ini padahal tulisannya itu adalah claim your price, tapi ternyata itu adalah confirm bank payment. Jadi tombol yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian ada man in the middle atau MITM, yang mana dalam serangan MITM ini si penyerang ini menyusup di antara komunikasi dua pihak. Kemungkinan mereka itu berusaha mencegat atau memodifikasi data yang ditransmisikan.
Nah, contohnya pada website, ini tuh bisa terjadi jika data tidak dienkripsi dengan baik, yang dimana si pencuri ini memungkinkan menyerang informasi sensitifnya. Kemudian yang terakhir ada brute force. Brute force ini merupakan serangan yang melibatkan upaya penyerangan untuk menebak kredensial login seperti username, password. Nah, mereka itu mencoba berbagai kombinasi username dan password hingga menemukan yang benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengatasi serangan cyber pada website yang setelah saya jelaskan sebelumnya, maka dilakukanlah investigasi forensik pada serangan website. Nah, web application forensik ini merupakan proses investigasi yang berfokus pada aplikasi berbasis web untuk memahami bagaimana sebuah serangan terjadi, apa celah keamanannya, siapa pelakunya, dan bagaimana mencegahnya di masa depan. Nah, selanjutnya, tujuan web application forensik ini yaitu yang pertama ada mengidentifikasi bagaimana sebuah serangan terjadi, kedua menentukan celah keamanan yang dimanfaatkan, ketiga mengumpulkan dan mengamankan bukti digital, dan terakhir yaitu mengembalikan sistem ke kondisi yang aman. Nah, objek yang dianalisis dalam web application forensik ini yaitu berupa web server log, HTTP request and response, database logs, sort and code application, file system server, dan network traffic capture. Nah, untuk network traffic capture ini atau PCAP ini digunakan untuk sebagai salah satu untuk investigasi web application. Web application forensic tools ini ada beberapa jenisnya, yaitu kita menggunakan tools seperti Wireshark, Network Miner, dan NMAP. Wireshark ini digunakan untuk web traffic analyst, kemudian Network Miner ini untuk ekstrak file dan data dari traffic web, dan Nmap ini untuk scanner jaringan dan port mapping. Nah, kita akan lanjut demonstrasi web traffic analyst. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis traffic dari bookworldstore.com. Nah, di sini pertama-tama kita akan lihat dulu, rec URL ini saya tambahkan sendiri dengan cara ke bagian preference, kemudian di bagian kolom ini. Nah, di sini kita tambah rec URL, kemudian tabnya custom dan fieldsnya HTTP reference seperti itu. Kemudian kita kita play. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu statistiknya di bagian capture file properties. Nah, di mana traffic ini itu paket-paketnya itu terekam dari tanggal sekian di jam sekian sampai di tanggal tertera sampai jam tertera seperti ini, kurang lebih sekitar 47 menit 12 detik. Kemudian terdapat sebanyak 88.862 paket di capture file ini. Oke, selanjutnya di bagian statistik lagi kita lihat protokol hierarkinya. Nah, ini sini terlihat ada UDP, kemudian TCP-nya dan HTTP. Oke. Terus dan kita ke bagian conversation IP4 ini. Nah, di sini terlihat bahwa address 11224 ini mengirim sekitar 88.484 paket. Kemudian ini 256 paket klien A, klien B, dan ini merupakan address kita. Oke. Yang bukan address kita, yang ini. Kita akan catat dulu informasi-informasinya. Web IP-nya itu 73.1
24 22 98. Dan klien A itu 11 224 250 131. Itu terdapat 88.484 paket. Klien B itu 170 40 150. Nah, terdapat 256 paket. Oke. Selanjutnya ini kita akan menganalisis trafiknya. Oke. Dari sini ini merupakan trafik-trafik yang terjadi saat pengambilan capture-nya. Kita akan analisis apakah ada kegiatan anomali seperti melakukan SQL injection. Oke. Kita akan filter, kita akan cari di HTTP. Oke, di sini. Untuk ini di bagian 88 ini belum ada indikasi anomali. Ini melakukan pencarian seperti biasa, yang mana dia mencari dengan kata kunci Harry Potter. Ini tentang Dracula. Terus ini ada Hobbit. Nah, kita cari lagi, kita lihat-lihat. Nah, namun di bagian 357 ini terlihat sedikit mencurigakan, yang dimana ini persen 20 ini merupakan tanda adanya melakukan indikasi melakukan SQL injection. Kita catat dulu, kita copy, kita catat. Oke, kita lihat lagi. Tadi tuh. Nah, di sini coba kita lihat user agentnya itu dia melakukannya di browser Mozilla di dalam Linux. Coba cek ya. Nah, ini di Firefox di dalam Linux dia melakukannya di situ. Kemudian dia berhasil menerima sekitar 144 paket dari user agentnya. Oke. Nah, lihat-lihat lagi. Nah, ini juga. Ini juga kita salin. Oke. Lihat lagi di sini juga.
Oke, kita filter ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Di sini banyak si IP 111 ini itu banyak melakukan indikasi SQL injection. Berbeda dengan IP 170 ini, dimana itu pencarian itu tentang Harry Potter. Nah, seperti inilah yang kegiatan yang bukan anomali ya, berbeda dengan hal ini. Ini persen 20 ini ada indikasi melakukan SQL injection. Ya, ada banyak sekali. Dan kita coba menggunakan pos. Nah, ini. Nah, di sini si 11 ini lagi dia terlihat di sini melakukan login ya. Jadi di sini dia ada mencoba melakukan percobaan login ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia mencoba melakukan login dengan username admin dan password admin. Nah, ini juga username-nya admin, kemudian passwordnya dia mencoba change me, dan ini username default dan password default. Nah, seperti itu dia melakukan percobaan seperti itu. Admin 1, 2, 3, seperti itu.
Oke. Nah, di sini dengan banyaknya dia melakukan percobaan login, ini merupakan salah satu percobaan brute force, yaitu berulang dia memasukkan username dan password. Nah, di sini terlihat dia di line 88699 ini dia sudah berhasil login. Kemudian ini, nah dia berhasil mengupload file di sini. Kita akan coba buka. Nah, di sini dia terlihat melakukan file upload. Nah, dengan nama seperti ini. Nih. Kita akan catat. Kita kasih escape. Kita catat lainnya itu 88. Lihat ini. Delapan 757. Melakukan brute force itu dengan melakukan login berulang dan akhirnya berhasil. Kemudian setelah berhasil dia mengupload file. Kita force ini kita catat dulu. Request force. Dari line 88664 sampai 88699. Oke, dia melakukan brute force. Kemudian di line 88757 dia akan ada tindakan ilegal seperti upload file.
ini. Ini udah kita dapat informasi. Dan kalau kita lihat di sini terakhir dia tadi melakukan login 8698866886699. Di bagian sini dia login, dan sini dia berhasil login. Sini dia berhasil login, ini juga bukan yang ini deh. Nah, kemudian dari traffic yang kita sudah analisis tadi, si IP address 111 ini memang banyak melakukan hal-hal yang anomali seperti pada SQL injection, terus kemudian brute force, dia memaksa untuk login. Kemudian dia juga tadi menaruh atau upload file dengan nama ini. Nah, ini merupakan tindakan ilegal yang dilakukan. Selain itu juga dia melakukan SQL injection ini di beberapa line. Kemudian juga dia tadi sudah berhasil login di sini, terakhir di 88699. Kemudian di line 88757 dia sudah berhasil upload file dengan nama ini. Dan kurang lebih seperti itu.
Jadi kesimpulannya setelah kita melakukan analisis traffic ini, itu traffic book world store ini, yang mana traffic ini diambil dalam waktu 47 menit lamanya, itu terlihat ada dua klien yang mengakses, yaitu ini dan ini. Kemudian dan klien A yaitu yang dengan IP 111 ini itu melakukan hal anomali seperti melakukan SQL injection dan brute force dengan mencoba masuk untuk login kemudian upload file. Mungkin sekian dari traffic analysis ini dan terima kasih.